Baik, kepada Bapak Arief Wibisono Lubis, waktu tepat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Arsana, Pak Moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arsana bahwa saya dipercaya untuk menjadi koordinator. Nama saya adalah Arief dan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dari Departemen Manajemen, dan saya dipercaya untuk menjadi koordinator di bidang riset investasi. Kebetulan pada KBMK tahun sebelumnya saya dipercaya untuk menjadi juri, dan pada tahun ini saya diberikan sedikit kepercayaan lebih. Semoga bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian, dan semoga banyak dari Bapak Ibu yang hadir di sini nanti akan mengirimkan mahasiswanya, atau mungkin kalau misalnya ada mahasiswa yang juga berpartisipasi di dalam acara ini nanti benar-benar bisa tertarik untuk ikut di dalam KBMK khususnya di bidang riset investasi. Mungkin apakah boleh minta bantuan di share PowerPoint-nya? Baik Pak, ini nanti tim akan menyiapkan. Baik, ya. Terima kasih banyak. Mungkin bisa next-nya. Oke, baik. Ya, boleh next lagi? Ya. Baik. Jadi kalau masuk ke latar belakang, mungkin saya menjelaskan kenapa kemudian riset investasi ini menjadi sesuatu yang signifikan dan layak untuk diikuti oleh mahasiswa dari Bapak Ibu sekalian atau dari teman-teman mahasiswa. Mungkin boleh next sekali lagi. Nanti sebenarnya untuk detailnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nanti bisa melihat di ini ya, bisa melihat di buku panduan yang tadi sudah di-share linknya oleh panitia ya di link chat, nanti bisa dilihat. Tapi ini saya memberikan sedikit gambaran kenapa kemudian bidang riset investasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini terkait dengan kondisi pasar modal di Indonesia. Jadi ini ada beberapa statistik terkait dengan pasar modal di Indonesia yang bisa disampaikan. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2020 kemarin, ya ini berdasarkan data bulan Desember, itu kebetulan jumlah rata-rata frekuensi perdagangan naik sebesar 32%. Kemudian juga ada informasi terkait dengan nilai rata-rata transaksi harian, ya, jadi terkait dengan rata-rata frekuensi perdagangan, itu juga naik rata-rata menjadi 9,18 triliun. Dan dari jumlah SID, dari jumlah investor yang terdaftar, Single Investor Identification Number, tahun 2020 itu juga mengalami kenaikan 4 kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Boleh next? Kemudian ya, salah satu tujuan dari kompetisi ini, riset investasi, adalah untuk mendorong mahasiswa untuk menjadi investor, pada intinya investor jangka panjang. Di sini kami ambil salah satu quote dari Warren Buffett, jadi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah sering mendengar ya mengenai Warren Buffett, kalau misalnya sering lihat majalah Forbes, selalu masuk dalam top 10 billionaire berdasarkan majalah Forbes ya. Jadi salah satu quote-nya ini adalah, if you aren't willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. Gitu. Jadi intinya adalah penekanan di sini bahwa Bapak Ibu teman-teman sekalian diharapkan nanti bisa menjadi investor jangka panjang, bukan hanya menjadi trader. Mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa yang sudah menjadi trader, tapi diharapkan tidak hanya menjadi trader, tapi juga menjadi investor jangka panjang gitu. Jadi salah satu yang membedakan antara investor jangka panjang dengan trader itu adalah penekanan pada analisis fundamental dalam proses valuasi saham. Jadi mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang latar belakangnya adalah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mungkin ada yang peminatannya manajemen keuangan, itu mengambil mata kuliah yang terkait dengan analisis sekuritas gitu ya, atau yang sejenisnya gitu. Jadi bagaimana cara memvaluasi saham. Jadi ini adalah salah satu ajang bagi teman-teman sekalian untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari pada mata kuliah tersebut gitu. Tapi tentunya juga dengan dibuat lebih canggih lagi lah pada intinya itu ya. Dan dengan kalau misalnya teman-teman nanti bisa lebih terlatih untuk menjadi investor, itu diharapkan juga mendorong program pemerintah terkait dengan financial deepening ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sering dengar financial inclusion, financial deepening, intinya adalah bagaimana untuk mendorong kemajuan sektor keuangan di Indonesia. Boleh next? Ya. Ya.
Next-nya, nah ini kebetulan kalau tadi juga sudah disampaikan beberapa investasi, beberapa kompetisi yang lain itu apa namanya merupakan sama dengan apa namanya kompetisi yang bertaraf internasional. Ini sama juga sebenarnya untuk riset investasi itu sama dengan CFA Research Investment Research Challenge gitu ya. Tapi mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran mengenai sertifikasi CFA atau Chartered Financial Analyst gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang serius untuk memiliki karir di bidang keuangan, itu kedepannya akan sangat baik kalau misalnya teman-teman nanti bisa memiliki gelar CFA. Selain juga kalau misalnya ada yang mau mengejar gelar apa namanya S2 di bidang manajemen bisnis gitu, tapi juga sebaiknya juga bisa memiliki Chartered Financial Analyst gitu ya. Ini sebagai gambaran saja bahwa pemegang Chartered Financial Analyst di Indonesia itu sekarang kurang lebih 300 orang. Di sini memang perbandingan yang diberikan adalah Singapura ya. Di Singapura sudah ada kurang lebih 3.500 orang. Dan kalau misalnya kita lihat secara relatif, tentunya dengan nilai kapitalisasi pasar masing-masing negara, berarti jumlah pemegang CFA di Indonesia masih relatif sangat rendah. Nah, apa sebenarnya untungnya kalau misalnya teman-teman sekalian memiliki sertifikasi CFA ke depannya ya? Yang pertama itu tentunya nanti bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk bisa bekerja di berbagai macam perusahaan internasional. Karena misalnya perusahaan-perusahaan besar itu akan ada preferensi tertentu untuk bisa memiliki karyawan yang sudah memiliki gelar CFA. Kemudian juga dari segi kompensasi ya, mungkin buat yang memiliki eagerness untuk memiliki kompensasi yang tinggi, nah itu gelar CFA biasanya nanti bisa meningkatkan potensi pendapatan. Dan untuk gelar CFA sendiri dari segi konten itu sangat up to date dengan industri, perkembangan di industri keuangan, jadi isu-isu seperti misalnya green finance, sustainable financing, kemudian financial technology, dan lain-lain itu juga merupakan bagian dari materi yang dibahas dalam sertifikasi tersebut. Boleh next lagi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa riset investasi ini merupakan bisa dianggap sebagai tanda kutip pemanasan ya bagi mungkin teman-teman yang berminat atau diundang gitu kampusnya untuk mengikuti CFA Investment Research Challenge. Nah ini jadi kompetisi ini juga memberikan kesempatan bagi teman-teman karena kebetulan biasanya untuk CFA Investment Research Challenge ini berdasarkan invitation gitu, jadi hanya ada beberapa universitas di Indonesia yang mendapatkan undangan untuk berpartisipasi, jadi tidak semua universitas bisa berpartisipasi, tapi semangat inklusivitas dari kompetisi KBMK ini intinya adalah ingin menarik sebanyak mungkin partisipasi dari teman-teman di berbagai macam universitas di Indonesia untuk bisa mengakses kompetisi yang sejenis gitu ya. Dan tentunya nanti juga berkontribusi terhadap pengembangan industri keuangan. Dan dari CFA Institute sendiri dan juga CFA Charter Holder itu sudah ada keterlibatannya sejak tahapan awal, sejak sejak kompetisi ini ada di tahun 2018 gitu. Jadi sebagai juri juga nanti sebagai untuk masalah konten gitu. Jadi banyak sekali insight yang didapatkan dari para praktisi yang memang sudah memiliki sertifikasi CFA. Dan tadi saya sudah sampaikan bagi teman-teman yang mendapatkan undangan, ini mungkin bisa menganggap kompetisi riset investasi ini sebagai pemanasan sebelum nanti bersaing di level internasional gitu ya di CFA Investment Research Challenge. Dan juga diharapkan kalau teman-teman berpartisipasi di dalam kompetisi ini nanti diharapkan memberikan inspirasi gitu untuk siapa tahu teman-teman mau mendapatkan sertifikasi CFA ke depannya. Next. Ya. Oke, baik. Next lagi. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit deskripsi lomba, walaupun nanti untuk deskripsi secara lebih mendetail, sebenarnya untuk ketentuan umum tidak jauh berbeda dengan kompetisi-kompetisi yang lain. Nanti untuk lebih detailnya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihat di buku panduan yang sudah disampaikan linknya oleh panitia di kolom chat. Jadi pada intinya adalah peserta berkelompok terdiri dari 2 hingga 3 orang mahasiswa, di mana salah satunya itu berasal akan menjadi ketua kelompok. Di mana untuk ketua kelompok ini diharapkan dari program studi bisnis, ekonomi, manajemen, ataupun akuntansi. Nah, ini tadi seperti kompetisi-kompetisi yang sebelumnya juga kami sangat amat mendorong teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, koordinator kemahasiswaan untuk bisa men-encourage
mahasiswanya untuk membentuk tim yang sifatnya interdisciplinary gitu ya. Jadi tidak hanya berasal dari bidang ekonomi dan bisnis saja, tapi kalau misalnya kita lihat investasi kan tentunya kita juga investasi di dalam perusahaan gitu ya. Ada hal-hal fundamental mungkin yang kalau misalnya bisa mendapatkan anggota tim dari bidang lain itu akan sangat membantu ke depannya gitu. Jadi kami mengharapkan nanti bisa pesertanya juga berasal dari program studi, departemen atau jurusan yang berbeda. Dan juga sesuai dengan semangat Kampus Merdeka juga bisa berasal dari perguruan tinggi yang berbeda. Tadi sudah disampaikan oleh juri-juri yang sebelumnya. Kemudian nomor 2 mungkin standar ya, diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, etika, dan juga integritas. Dan ini juga mungkin yang perlu diingatkan ya, karena khusus untuk kompetisi investasi, mungkin banyak dari teman-teman yang nanti bisa mendapatkan akses kepada template equity research investment, equity investment report gitu dari perusahaan-perusahaan sekuritas, dan itu kan biasanya angkanya udah ada gitu ya. Kemudian nanti teman-teman mungkin tergoda hanya untuk copy paste angka gitu. Nah itu diharapkan tidak tentunya. Yang diharapkan itu adalah teman-teman bisa benar-benar mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di mata kuliah yang relevan. Kemudian tentunya ada peraturan terkait plagiasi untuk semua aspek yang nanti dikumpulkan ya. Jadi laporan, naskah, dan juga analisis tertulis serta bahan presentasi. Next. Mohon izin Pak Arief, ya. Waktu saya tinggal 1 menit Pak. Baik Pak, baik. Nah ini mungkin ini standar aja, nanti akan ada dosen pembimbing dan juga peserta. Nah ini penting ya, karena biasanya kan intinya ini melatih teman-teman untuk tidak melakukan insider trading ya. Jadi kalau misalnya punya informasi lebih gitu, nah itu jangan. Jadi tidak diperbolehkan menghubungi, melakukan kontak langsung dengan eksekutif perusahaan terkait yang nanti akan menjadi objek dari ya kompetisi ini. Boleh next? Ya, mungkin saya akan menentukan akan menyampaikan saja bahwa nanti untuk sisanya bisa dilihat ya, tapi yang bisa di-highlight di sini adalah bahwa teman-teman yang emiten yang nanti akan diteliti adalah PT Itama Royonara Tbk ya. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang produksi alat-alat kesehatan gitu. Jadi sangat penting makanya tadi untuk memiliki anggota tim yang berasal dari jurusan atau program studi yang berbeda gitu, karena bisa memberikan insight-insight khusus. Nah, ini nanti bisa dilihat ya, jadi rekomendasi nanti bisa dibandingkan dengan perusahaan TBK sejenis, kemudian ada dosen pembimbing, sudut pandang berasal dari perspektif analisis riset keuangan. Next. Boleh next? Ini belum bergerak di saya. Oke, untuk penilaian, next lagi. Sedikit untuk penilaian. Ya, ini untuk penilaian nanti ini komponen-komponennya nanti juga bisa dilihat di pedoman halaman 26 hingga 27. Nanti harus ada deskripsi bisnis, itu poinnya 5, kemudian analisis ekonomi global dan lokal, poinnya 5, kemudian tinjauan industri ini sangat penting, posisi persaingan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya, poinnya nanti 15, kemudian analisis keuangan tentunya menjadi center dari segalanya ya, itu memiliki bobot 20, boleh next lagi. Dan ini mungkin untuk fokusnya untuk lebih penjelasan di bidang di babak penyisihan ya, boleh next lagi. Kemudian untuk valuasinya, nah valuasi nanti mungkin teman-teman bisa mengacu pada buku Damodaran ya. Jadi Aswat Damodaran, salah satu guru dari valuation. Nah ini beberapa tips, jadi intinya adalah bisa mengacu pada buku Damodaran, kemudian baca-baca contoh-contoh laporan analis emiten, kemudian yang paling penting adalah membagi tugas dengan tim, karena hal yang harus dikerjakan sangat banyak, walaupun harus hanya dalam 10 halaman, tapi untuk bisa mendapatkan analisis yang mendalam, itu butuh kerjasama yang baik gitu sejak awal. Dan juga harus menarik, dan risk investasi juga harus baik. Dan ini yang penting juga ya, ini bagian dari etika, karena CFA sangat menekankan etika, bahwa kesimpulan akhirnya tidak harus buy, ya, jadi bisa juga hold atau sell. Oke, baik, next. Kalau tidak salah ini itu saja bagian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya pertanyaan silakan, dan saya kembalikan kepada Pak Arsana selaku moderator. Silakan Pak Arsana. Baik, terima kasih Pak Arief yang sudah memberikan pemaparan sangat jelas kepada para sobat prasasti. Baik, masih ada satu narasumber lagi.
Sebelum kami membuka sesi tanya jawab, perlu kami sampaikan dalam sesi tanya jawab terakhir ini spesial bagi para sobat prestasi dapat menyampaikan secara langsung. Jadi silakan sobat prestasi jika ada yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand, nanti akan tim IT akan memberikan kesempatan untuk sobat prestasi bertanya secara langsung kepada narasumber. Baik, selanjutnya kita akan menyimak secara bersama terkait dengan manajemen pemasaran yang akan dibawakan oleh Ibu Ana Amalia Agus. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Ana. Terima kasih Pak Kadek Arsana. Mungkin kita langsung aja ke PPT-nya ya. Oke. Langsung kompetisi analisis kasus bidang manajemen pemasaran. Next. Ini standar, kita memang udah template ya, ada 4 gitu. Mengapa manajemen pemasaran, ketentuan umum dan khusus, penyisian semifinal dan grand final. Next. Oke, latar belakang ada 3. Pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kemampuan membuat barang bagus dengan kualitas yang baik. Nah, kita juga tahu ya, di Bandung misalnya ada sentra Cibaduyut buat sepatu kulit keren gitu. Dan kita juga tahu bahwa untuk di tingkat internasional, kemampuan Indonesia dalam bisnis garment itu tinggi. Itu terbukti bahwa banyak merek-merek internasional yang membuat baju-baju mereka tuh dari Indonesia. Misalnya ya pabrik sepatu N gitu, terus habis itu merek pakaian Z gitu, dan not to mention juga banyak ada ya intinya banyak lah. Tapi di satu sisi belum banyak merek Indonesia yang cukup mendunia. Ini masalah kan, berarti kita bahasanya kita hanya bahasa tukang gitu. Kita nggak bisa menjual merek kita sendiri. Nah, kemampuan membuat barang yang baik berdasarkan kebutuhan konsumen harus ditunjang dengan kemampuan pencitraan merek atau branding dan komunikasi pemasaran. Di sini ada kutipan dari Peter Drucker gitu. Jadi tujuan pemasaran adalah know and understand the consumer so well. Jadi produk akan menjual dengan sendirinya. Jadi itu yang kurang lebih menjadi akar urat nadi gitu, filosofi gitu kok urat nadi dari kompetisi studi kasus bidang manajemen pemasaran ini. Next. Nah, di sini sama dengan studi kasus yang lain seperti SDM atau operasional, cuma memang fokusnya beda. Pengembangan rencana pemasaran dan proses bisnis dengan menggunakan instrumen strategi pemasaran yang dirasa tepat. Jadi ada misalnya porter, segment targeting positioning, product mapping, dan tentunya analisis ekosistem dan pemangku kepentingan serta rekomendasi program dan proses bisnis kendaraan listrik. Kenapa sih? Karena memang kembali ke tema KBMK tahun ini gitu kan, kita berada pada energi terbarukan gitu, dan untuk bidang pemasaran menuangkannya dalam bagaimana sih melakukan perencanaan pemasaran untuk produk kendaraan listrik. Nah, tentunya ini harus menyesuaikan dengan peta jalan kendaraan listrik di Indonesia. Oke, next. Ini mungkin saya nggak akan lama-lama karena kayaknya udah mulai ada yang gelisah gitu kan, atau mungkin ya di waktu Indonesia bagian timur waktu Indonesia sudah menjelang berbuka ya Mas Kadek ya. Ya betul Bu Ana, sepertinya sudah mau siap-siap buka puasa sobat prestasi di WITA maupun di WIT. Oke, ini sama, video harus menggunakan bahasa Indonesia. Dilengkapi dengan teks terjemahan bahasa Inggris. Kenapa? Buat jualan. Supaya nanti kalau ada orang luar negeri ngeliat kita, oh oke, gitu, ada sesuatu insight mengenai Indonesia. Terus didampingi dosen pembimbing dan dibolehkan menggunakan simulasi dengan mentor praktisi, dosen pembimbing dan praktisi profesional di bidang manajemen pemasaran. Next. Nah, ini sama dengan tadi manajemen SDM. Kasus acuannya itu adalah McGill Management International Competition. Next. Nah, uraian studi kasusnya gitu. Jadi di sini kita mengambil kasus Aircave ketika ahli kendaraan listrik menyadari pentingnya memahami pasar dan konsumen. Atau perencanaan pemasaran kendaraan listrik Indonesia. Karena kami memahami bahwa proses inovasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia itu start dari teman-teman di Fakultas
yang sifatnya engineering ya gitu. Jadi dibuat dengan teknologi gitu. Tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya gitu. Dalam kasusnya tugasnya itu saya rangkum di sini sebagai senior associate dari RCAVE. RCAVE itu Research Center for Advanced Vehicle untuk kajian konsumen dan pasar. Anda diminta oleh Aditya untuk satu membuat perencanaan pemasaran berdasarkan riset konsumen untuk mobil listrik fully electrified, bukan konversi. Nah, ini mobil listrik fully electrified ini yang benar-benar langsung, bukan mobil yang tadinya pakai mesin mesin bensin terus diganti. Enggak, ini untuk yang mobil benar-benar fully electrified dengan target pasar keluarga individu kelas menengah yang memiliki mobil setara dengan Toyota Innova. Jadi kalau misalnya dia punyanya Avanza, berarti bukan target pasarnya. Jadi harus keluarga yang punya Toyota Innova ke atas. Ini ada alasannya sih, karena memang kendaraan listrik itu memang saat ini harganya masih belum belum turun karena teknologinya masih relatif baru gitu. Jadi memang harus kalangan menengah ke atas gitu yang dirasa mampu. Terus kedua, memberikan rekomendasi komunikasi pemasaran terintegrasi yang tepat berdasarkan consumer journey, mencakup juga rekomendasi media komunikasi untuk target pasar tersebut. Jadi selain membuat strategi pemasaran, teman-teman juga katakanlah buat komunikasinya. Misalnya pendekatan iklannya, ini gimana sih kita deketinnya? Gimana sih jualan mobil listrik? Siapa sih yang harus kita deketin? Bapaknya, ibunya gitu, atau experience-nya, atau keluarganya? Nah, itu diserahkan kepada teman-teman berdasarkan analisis yang dilakukan dari riset konsumennya. Next. Nah, bacalah artikel ilmiah dari konferensi internasional yang berjudul Socio-Economic Impact and Consumer Preference Analysis and Electrified Vehicle in Indonesia. Sama ada satu lagi, sebagai sumber data awal, karena menurut hemat kami, dibanding teman-teman nyarinya setengah mati, kita nih sudah ada sebenarnya 2 paper yang cukup bisa menggambarkan. Jadi, dimulai dari situ akan menjadi lebih efektif dalam pencairan data berikutnya. Terus kedua, Anda diperkenankan mencari data insight tambahan yang relevan untuk menjawab pertanyaan di tugas penelitian. Next. Ini kriteria kurang lebih sama dengan manajemen SDM karena sumber ininya juga sama. Kita langsung lanjut saja. Lanjut, prosesnya juga sama dengan studi kasus yang lain, terutama SDM ya. Next. Saya pikir itu saja untuk studi kasus manajemen pemasaran. Saya kembalikan kepada Pak Anies. Baik, terima kasih Bu Ana Amalia. Pemaparan yang singkat ya, karena memang disesuaikan situasi kondisi. Barangkali Sobat Presisi sudah persiapan di waktu Indonesia Timur untuk buka puasa. Tapi jangan lewatkan karena ini akan ada sesi tanya jawab khusus spesial bagi Sobat Prestasi, boleh bertanya secara langsung. Jadi kami persilakan Sobat Prestasi yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand. Selain itu kami juga sampaikan kepada Sobat Prestasi dimanapun berada bahwa hasil dari sosialisasi ini juga akan diupload di YouTube-nya Puspresnas. Jadi saudara-saudari Sobat Prestasi dimanapun berada jangan khawatir apabila ketinggalan informasi nanti bisa di-download atau disimak di YouTube yang akan dikirimkan segera. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin Sobat Prestasi dimanapun berada untuk bertanya. Pak Kadek, punten, ya, ini kayaknya Bu Emil belum dipin. Oh baik. Takutnya nanti kalau nanya yang karya tulis kita nggak tahu jawabnya. Sepertinya ada satu pertanyaan ini Bapak Ibu panelis yang sehubungan dengan permodelan ekonometrika. Nah ini disebutkan bahwa permodelan ekonometrika keuangan historical transaction base yang mana hal tersebut tidak boleh dijadikan rujukan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menjawab sehingga dapat memberikan penjelasan kepada para audiens. Saya mungkin izin jawab Pak Moderator, ya, Pak Arsana. Silakan Pak Arief Wisono. Ya, betul. Kebetulan karena ini adalah bagian dari bahan presentasi saya tadi dan ini terkait dengan riset investasi. Jadi memang tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa fokus dari kompetisi ini adalah untuk melatih mahasiswa untuk menjadi investor jangka panjang. Tadi mengutip pada
salah satu quote yang terkenal dari Warren Buffett. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita mau investasi, kan pasti kita mau investasi di perusahaan yang memang worth untuk diinvestasikan gitu ya. Jadi bukan hanya berdasarkan data historis transaksinya gitu. Karena kan kalau dalam investasi kita mengenal ada yang namanya analisis fundamental, kemudian ada yang analisis teknikal gitu ya. Jadi penekanannya itu adalah lebih kepada analisis fundamental. Jadi didasarkan pada nilai intrinsik dari perusahaan. Jadi memang pengetahuan mengenai kondisi ekonomi, kemudian pengetahuan mengenai industri yang terkait dari PT Itama Rayonara, kemudian juga pengetahuan terkait perusahaannya itu sendiri itu sangat penting dan lebih penting dibandingkan dengan pergerakan harga sebelumnya. Jadi maksudnya model ekonometrika itu seperti autoregresif. Jadi melihat tren gitu ya. Jadi kita tidak menganjurkan bahwa peserta itu membuat rekomendasi itu nanti berdasarkan model-model ekonometrika tersebut ya, atau mungkin yang lebih canggih menggunakan GARCH atau apa gitu ya, tapi jadi bukan berdasarkan transaction base, nilai transaksi dan juga volume perdagangan gitu ya, atau return, tapi lebih kepada nilai fundamental dari perusahaan. Mungkin itu Pak Moderator, Pak Arsan. Baik, terima kasih Pak Arif. Sepertinya Sobat Presi sudah ada yang raise hand. Persilakan kepada tim Zoom untuk memberikan akses. Atas nama Kelvin, kami persilakan. Baik, sambil menunggu yang bersangkutan, sepertinya Ibu Katarina sudah bergabung lagi, Bu. Selamat bergabung. Ibu Katarina, kami berikan kesempatan 1 menit untuk Ibu menjelaskan hal-hal apa saja yang tadi belum Ibu dapat sampaikan secara sisa-sisa dari penjelasan. Kami silakan, Bu Katarina. Ya, terima kasih Pak Arsana. Maaf ya, tadi saya terputus jaringan internetnya. Ya, mungkin soal penjelasan tambahan dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya nanti silakan aja baca lagi di buku panduan seperti link yang sudah ditampilkan sebelumnya. Cuma mungkin 2 poin penekanan utama dari studi kasus untuk studi kasus untuk bidang manajemen operasional ini adalah analisis dan rekomendasi yang didasarkan pada analisis strategi. Jadi bisa pakai PESTEL, SWOT, atau peta strategi yang relevan, apapun ya. Yang bukan hanya itu, tapi didukung dengan analisis ekosistem dan aspek yang lebih operasional. Analisis terhadap economies of scale tidak terbatas hanya pada economies of scale soal produksi saja, itu menjadi poin utama pada saat akan memberikan rekomendasi rencana tindak. Nah, sehingga pada saat bicara soal penilaian, yang akan menjadi poin utama ya bagaimana memilih metode untuk pengolahan data dan memberikan rekomendasi didasarkan pada optimasi biaya pengembangan. Itu aja mungkin poin tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Katarina. Sepertinya ada pertanyaan yang mengenai dengan eksibisi internasional, sehingga akan lebih komprehensif lagi jika akan dijelaskan oleh Ibu Ana Amalia yang akan sosialisasi singkat sehubungan dengan eksibisi internasional. Kami persilakan kepada Ibu Ana. Oke, saya boleh dibantu PPT eksibisi internasionalnya, Mas Operator? Oke, kita singkat. Next. Oke. Yang melatar belakangi eksibisi internasional ini adalah keberadaan dari Pusat Prestasi Nasional, yang mana adalah tempat berkumpulnya talenta nasional. Jadi mungkin bagi yang belum paham mengenai Puspresnas, ini adalah visi besar bahwa Puspresnas ini akan menjadi pool of talent gitu, orang-orang bakat-bakat tercerdas negeri ini gitu akan dibuat database-nya gitu. Jadi jangan sampai adalah potensi-potensi kekayaan Indonesia ini lepas gitu dan tidak terpantau dengan baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kedua, talenta nasional tidak boleh seperti katak dalam tempurung. Jadi
Jadi kalau ngebayangnya ya gitu, Pusat Talenta Nasional tuh kayak NASA gitu kan, mereka punya apa namanya orang-orang pinter sudah dididik dari SD gitu kan, ayo masuk NASA segala macam. Itulah yang dilakukan oleh Puskesmas ini gitu, karena mereka mengurusi lomba-lomba tidak hanya dari perguruan tinggi tapi juga dari SD sampai perkuliahan. Terus ketiga, showcasing pelaku ekonomi dan bisnis Indonesia ke khalayak luar negeri. Mungkin dalam hal ini khalayak kampus luar negeri, supaya ketahuan nih sebenarnya siapa sih perusahaan-perusahaan gede di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang keren gitu, dan pemegang pasar di Indonesia seperti apa. Dan seperti yang tadi sudah diinikan, jejaring luar negeri harus dipupuk sejak jadi mahasiswa. Karena kita tidak pernah tahu kalau ternyata nih mahasiswa A dari Indonesia sama mahasiswa B dari Singapura kalau ternyata bisa membuat startup yang memang membuat katakanlah sesuatu yang bermanfaat bagi dunia, why not gitu. Jadi kita membuka untuk kemungkinan seperti itu. Next. Nah, ketentuan peserta eksibisi internasional serupa dengan KBMK, namun secara keseluruhan dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi kasusnya dalam bahasa Inggris, papernya bahasa Inggris, presentasinya bahasa Inggris. Untuk peserta Indonesia, undangan akan berasal dari 50 kampus terbaik, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, untuk tahun 2021 peserta internasional diperoleh dari Asian University Network. Mungkin tadi ada yang nanya, kenapa sih dibatasin? Karena sebenarnya kita juga masih belajar untuk menyelenggarakan kompetisi internasional. Ini baru tahun yang pertama gitu. Jadi kalau pertama kan memang harus pilot project dan memang tahun ini memang levelnya masih eksibisi atau pilot project gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pembelajaran, oh ini gini, nanti kita akan buka kerannya untuk lebih luas lagi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, juri kombinasi sama akademisi, bisnis, government, dan asosiasi, tapi di sini kelebihannya adalah nanti akan ada juri internasional juga. Oke, terus kelima, dimungkinkan memakai pendekatan kampus merdeka. Kalau misalnya mau kerja sama anak NUS boleh, kalau mau kerja sama anak Chulalangkorn silahkan gitu. Jadi kampus merdekanya di sini tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tapi juga di tingkat dalam hal ini masih regional ya, karena masih dalam tataran Asian University. Next. Nah, di eksibisi internasional ini ada 2 cabang. Yang pertama yang dipakai adalah pemasaran dan riset investasi. Kalau yang pemasaran, kenapa kita ambil pemasaran? Karena banyak korporasi besar Indonesia ini masih perusahaan keluarga. Tantangan perusahaan keluarga adalah mereka nggak publicly secara laporan keuangan atau laporan tahunan tidak dipublish, tapi justru itu kita buatkan kasusnya. Tapi kalau untuk riset keuangan kita pilihkan public company gitu yang sudah TBK sehingga gampang untuk melihat data-data terkait keuangan. Yang pertama, Paragon Teknologi Inovasi Wardah untuk pemasaran. Kenapa kita mengambil ini? Karena Wardah sempat menjadi the highest growing brand worldwide gitu. Jadi kita punya merek Indonesia yang highest growing brand worldwide tahun 2005 sampai 2017. Wardah ini sampai Lilian Bettencourt almarhumah gitu, yang punya L'Oreal gitu kan, datang nanyain gitu ke keluarga Bu Nur Hayati Subakat, how come lo bisa tumbuh di atas 25%? Normalnya kosmetik itu tumbuhnya secara internasional paling 7% gitu. Jadi bahkan yang sekelas L'Oreal untuk industri kosmetik yang sudah berjalan lama itu amazed gitu dengan Wardah. Jadi we need to be proud, dan kita juga harus menunjukkan kita punya perusahaan-perusahaan yang juga ya punya potensi jago untuk go internasional. Nah, yang kedua, Kalbe Pharma, saya pikir ini sudah sangat familiar ya, dimulai dari dokter gitu, Kalbe Pharma, tapi dia juga merambah tidak hanya industri farmasetikal, dia juga punya over the counter, obat-obatan bahasanya lingkar biru atau lingkar hijau, dan not to mention gitu, juga punya minuman ini gitu, dan sesuatu yang diminum sehari-hari gitu. Jadi dan Kalbe Pharma itu secara keuangan saya pikir juga salah satu yang paling solid gitu. Jadi kenapa juga nggak dilakukan kita jual perusahaan ini keluar dengan teman-teman lain untuk bisa membandingkan dengan kawasan regional.
Next. Next. Saya pikir ini kayaknya ini salah slide ya. Coba lanjut. Iya nih salah slide nih. Oke, pendaftaran KBMK itu terkait pendaftaran tadi ini kalau download ini bentuknya terkait dengan pendaftaran sendiri yang lewat platform. Ini sudah ada tanggalnya kalau nggak salah itu pada akhir Mei, bisa dilihat di panduan. Nanti ada sosialisasi khusus ya kalau tidak salah dari Pak Pak Koordinator Dikti Pak Rizal Alfian, karena sekarang sistem pendaftarannya itu lewat langsung Puskesmas yang menjaga tadi gitu, supaya talenta-talenta ini terdatabase dengan baik gitu. Jadi sistemnya ini lagi dikembangkan supaya kalau ikut lomba datanya ada gitu. Jadi kita tahu bisa ngelacak, oh ini si jago ini, si jago itu. Jadi mungkin sampai saat ini yang baru bisa dirilis oleh Puskesmas Dikti adalah download panduan yang memang sudah di-launch. Mungkin itu Mas Pak Kadek Arsana terkait dengan ini eksibisi internasional dan pendaftaran KBMK. Mungkin kembali ke sesi tanya jawab kali ya Pak. Terima kasih Bu Ana Amalia telah menambahkan mengenai eksibisi internasional. Kami persilakan sekali lagi, jika Bapak Ibu Sobat Prestasi ingin bertanya, kami persilakan. Ini spesial di sesi tahap terakhir. Kami persilakan secara langsung bertanya kepada para penyusun pedoman, termasuk juga para narasumber pada siang hari ini. Bagaimana tim operator? Apakah ada yang bertanya melalui resisten? Baik, langsung saja mungkin diberikan akses kepada yang bertanya, kepada tim untuk menyampaikan secara singkat pertanyaannya. Kami persilakan para sobat prestasi yang sudah diberikan akses untuk bertanya oleh tim kami, silakan. Jika memang tidak ada, berarti tandanya sudah clear semuanya dan sehingga siap mungkin barangkali menuju ke KBMK. Oke, kami persilakan. Oke, dari Bapak Stebis ya, Stebis Nur. Kami persilakan Pak Stebis untuk menanyakan secara langsung, secara singkat. Pak Nur barangkali, silakan Pak. Baik, sepertinya ada gangguan teknis. Mungkin diberikan kesempatan kepada yang lain. Jika masih ada yang ingin bertanya. Ya, persilakan. Oh, ada nih Pak, izin bertanya untuk yang eksibisi. Ya nggak raise hand nih. Berina. Baik, Sobat Prestasi yang sudah diberikan akses untuk bertanya secara langsung, kami persilakan. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Dengan Ibu Brina, dengar ya? Persilakan Bu, persilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Munigar dari Universitas Widyasada Semarang. Tadi kan untuk di pedoman dikatakan lomba ini untuk strata 1 dan D4. Apakah nantinya untuk mahasiswa diploma 3, D3 diberi kesempatan untuk kompetisi yang sama? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung mungkin Bapak Ibu Dewan Juri secara singkat diberikan kejelasan apakah D3 dapat mengikuti KBMK ini. Kami silakan Bapak Ibu. Dari Bu Ana mungkin barangkali ingin menjawab Bu. Mungkin saya persilahkan juri yang lain berdasarkan tahun lalu seleksi
sejauh ini belum pernah ada yang D3 ya untuk mengajukan nih, sepertinya Bu Nuriana Toha mau menyampaikan. Ya, baik. Baik, persilakan Bu Nuriana. Ya, terima kasih Mas Kadek. Jadi apa namanya? Sementara ini sih kita baru D4 ya Bu Ana ya. D4 dan S1 kemarin itu ya. Jadi D3 belum. Soalnya nanti takutnya mungkin dianggap tidak setara kalau D3 dengan S1 gitu. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin menambahkan apa namanya, ini memang perlu kita konsultasikan dulu karena mungkin dari beberapa lomba Puspresnas Dikti terbuka untuk D3 dan S1. Misalnya kompetisi robotika dia boleh S1 dan D3 gitu, dan bahkan yang D3-nya juara gitu. Cuma ini memang sesuatu yang baru, tapi bukan berarti kita ini karena sampai saat ini karena kompetisi ini masih muda gitu kan, baru 3 tahun gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin memang mungkin dari hati yang terdalam, mohon maaf mungkin kita belum kepikiran ke sananya, tapi ini akan segera kita konsultasikan karena memang di lomba Puspresnas Dikti yang lain dimungkinkan D3 dan S1 bersama. Mungkin saya baru bisa menjawab seperti ini karena memang ini kan bukan hanya sekedar wewenangnya juri dan tim konseptor, ini yang juga harus kita konsultasikan dengan Puspresnas Kementerian. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuriana, Bu Ana. Apakah ada yang ingin masih bertanya secara langsung? Mas Kelvin, silakan Mas Kelvin, singkat saja. Atau Setiawan, Muninggar Setiawan, persilakan. Dibuka mic. Silakan di-unmute terlebih dahulu. Di-unmute Pak, di-unmute. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, Sobat Prestasi dimanapun berada, sepertinya sudah clear semua penjelasan dari Bapak Ibu narasumber pada siang sampai sore hari ini. Sebagai penutup akan ada satu testimoni lagi yang akan diputar oleh tim operator kami, yaitu dari Bapak Fadlul Masyah, beliau merupakan Direktur Principia Indonesia. Kami persilakan. Sorry. Ada. Dapat terus berlangsung, tentunya dengan topik-topik yang sangat erat kaitannya dengan bagaimana perusahaan dan kalangan profesional dapat menggerakkan kembali perekonomian Indonesia dalam menghadapi pasca pandemi COVID-19 ini. Saya juga berharap agar kompetisi ini dapat terus berkesinambungan, agar mahasiswa-mahasiswa yang menjadi calon profesional di kerja nyata, khususnya di industri keuangan, dapat tidak hanya secara akademis mumpuni, tapi juga memiliki pengetahuan mengenai bagaimana dunia kerja nyata berlangsung secara profesional. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih Pak Fadlul yang telah memberikan motivasi bagi kita semua. Tentunya Sobat Prestasi sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti KBMK tahun 2021 dan juga eksibisi internasional.
Baik Bapak Ibu hadirin, kepada yang terhormat para narasumber, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber telah memberikan sosialisasi kepada Sobat Prestasi dari Sabang sampai Merauke yang telah mengikuti dari siang sampai sore hari ini. Sepertinya sudah tidak sabar lagi bagi Sobat Prestasi yang di wilayah timur barangkali sudah buka puasa. Kami ucapkan selamat menyapa buka puasa, lalu serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Shalom, Budaya, Salam Sejahtera bagi semua. Saya kembalikan kepada saudari MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Ika Arsana dari Puskesmas sebagai moderator yang memandu panel narasumber hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Ibu Dewan Juri KBMK 2021, yaitu Bapak Sony Rusyadi, Ibu Ana Amalia Agus, Ibu Katarina Badra Nawang Palupi, Ibu Tuntun Samalatun Zain, Ibu Emilia Fitriana Dewi, Ibu Nuriana Toha, Bapak Imam Salehudin, dan Bapak Arif Wibisono Lubis atas pemaparan pembahasan materi mengenai teknis pelaksanaan kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan KBMK serta diskusi tanya jawabnya. Semoga sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana cara mengikuti KBMK tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek. Baik, demikian rangkaian acara sosialisasi KBMK 2021 pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Sekian dari kami, sampai bertemu di KBMK 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Masuk ya suaranya. Ada suaranya. Udah. Ya, sini kan bisa screen. Ini sudah di sini. Itu apa? Ada. Materinya udah bisa ya?